Yo guys, balik lagi bersama gua di channel Dynamic Ray. Ya, kali ini gua bakalan bahas Ultraman Blazar episode 16. Ya, episode yang cukup seru ya. Walau kalau tentang mengenai konspirasi GGF masih belum diceritakan. Ya, awal puncaknya di episode 17 dia kayaknya, seperti yang gue bilang di video kemarin. Jadi episode kali ini mau dibilang filler sih ya bisa aja ya, tapi nggak filler-filler banget. Jadi langsung aja kita bahas Ultraman Blazar episode 16 berjudul Terror from the Underground. Villain utama pada episode kali ini adalah si Mogujon, tapi nama resminya ya Mogushon ya. Cuman aja atau pelafalan Jepangnya Mogujon, C-nya jadi huruf J gitu ya. Jadi Mogushon ini memiliki kemampuan untuk menghipnotis lah ya, bisa dibilang seperti yang dikatakan di sinopsis, dimana hipnotis yang dibuatnya adalah hal-hal yang ditakuti orang-orang. Misalnya yang lu takutin duit, jadinya Mogushon di mata lu ya duit gitu. Jadi sudah banyak saksi-saksi yang melihat si Mogushon ini di bawah tanah, karena di awal scene ini dia membuat tanah longsor dan ya terciptalah lubang besar. Mogushon ini juga membuat para saksi-saksi sebelumnya terhipnotis, dimana dia dapat menghipnotis lewat telapak tangannya. Selain dari telapak tangannya, Mogushon ini kayak membuat kilauan cahaya gitu, yang kalau dilihat bakal membuat orang yang melihat cahayanya bakal terhipnotis. Karena orang yang dihipnotis yang mereka lihat adalah hal-hal yang mereka takuti, jadinya ya para saksi bilangnya beda-beda. Ada yang bilang si Buster lah, Buster yang di Decker ya, lupa namanya guys. Kemudian ada yang ngeliat M1, ada yang ngeliat Takong lah. Apakah berarti para kayu ini pernah muncul di universe Blazar? Ergon juga di sini siap untuk dipasangi AI yang disebut egois ya, dimana AI ini juga siap untuk dilakukan uji coba. Tapi ya di episode ini digunakan secara paksa lah ya bisa dibilang, karena keadaannya udah darurat. Kasusnya mirip kayak Ergaron Motsu juga pas ngelawan Niji Kagachi. Teruaki juga berpendapat bahwa kemungkinan yang menyebabkan para saksi melihat hal yang berbeda-beda adalah dikarenakan sebuah gas, yang kemungkinan di bawah tanah itu ada gas beracun, yang dimana kebingungan akibat keracunan gas kemungkinan akan memengaruhi ingatan para saksi. Itu sih teorinya si Teruaki ya. Namun nyatanya teori si Teruaki salah, dimana tidak ada gas yang terdeteksi di bawah tanah tersebut. Akhirnya kilauan cahaya pun di sini muncul tepat di hadapan Teruaki, membuat Teruaki jelas ya terhipnotis juga dan melihat hal yang dia takuti. Dan ya hal yang ditakuti Teruaki bukan kaiju, bukan raksasa atau apapun itu, tapi kue kacang. What the hell? Keesokan harinya, Gento, Anri, dan Bando berpatroli di TKP, dan ya di situ Mogushon juga menunjukkan dirinya. Tapi tiga makhluk ini yaitu Gento, Anri, dan Bando ikut terhipnotis, karena sebelum muncul Mogushon ini mengunculkan kilauan cahayanya yang membuat mereka terhipnotis. Jadi hal yang ditakuti Andre itu ya tanah gula. Itu ya karena tanah gula itu kan ya serangga, sedangkan Andre dia benci atau takut lah ya ke serangga gini. Sedangkan Bando yang dia lihat adalah si Kanaan Seijin. Mungkin Bando udah takut ya sama kejadian di episode 6 dulu. Sampai jadi hal yang ditakuti si Bando. Dan untuk Gento di sini sih ya Ergaron, tapi Ergaron yang sudah rusak, udah mau hancur lebur gitu ya. Awalnya memang gue bingung, kok Gento Ergaron sih? Terus Ergaronnya rusak lagi. Mungkin jawabannya ya ada di akhir episode ini ya, dimana Gento bilang gagal dalam operasi mungkin adalah hal yang paling dia takuti. Makanya wajar yang dilihat Gento adalah Ergaron versi rusak, yang menandakan kalau Ergaron itu rusak berarti ya misinya gagal. Mungkin itu jawabannya ya. Gento dia di sini nggak kehipnotis banget, dimana setelah melihat Ergaron yang rusak, dia langsung tutup mata dan bisa melihat langsung wujud sebenarnya dari kayu yang bisa menghipnotis tersebut, yaitu Mogushon. Nah, kemungkinan yang membuat Gento nggak kehipnotis lagi adalah si Blazar, karena pas Gento dalam mobil dia bilang, entah kenapa aku tidak terluka. Jadi ya Blazar mungkin lagi-lagi kendalin tubuh Gento lagi ya di sini ya. Ya karena Gento sama Blazar di sini udah nggak ada konflik lagi, jadi ya santai aja. Kalau yang ini Blazar pun ya nggak apa-apa juga sih, karena dia ya menyelamatkan Anri dan Bando. Jadi memang para saksi yang melihat Mogushon selalu panik menjerit itu ya karena hipnotis si Mogushon seperti yang gue bilang di sebelumnya ya, dimana ya Mogushon membuat orang yang dihipnotis melihat hal yang mereka takuti. Jawaban lebih rincinya ya kilauan cahaya itu disebut elektromagnetik, dan elektromagnetik tersebut memengaruhi amigdala. Amigdala adalah bagian otak pengatur rasa takut gitu ya. Dan ya kilauan cahaya dari Mogushon langsung mengaruhi amigdala itu. Karena Andre dan Bando terkena hipnotis juga, mereka pun di sini dibawa ke rumah sakit. Yang di rumah sakit itu juga ada si Teruaki.
Waduh, diambil merawat mulu tuh. Karena yang tersisa di sekitar CP-nya Amy, jadi di sini Amy ditugaskan untuk mengendarai Ergaron menggunakan AI yang disebut Egois. AI-nya juga di sini udah tahu mengenai anggota Sekar mungkin ya. Karena pas Amy masuk, dia udah tahu sama Amy. Dimana dia di sini bilang, kita belum pernah berbicara, tetapi aku sangat mengenal kalian. Mungkin ya yang memberitahunya ya si Bando. Karena dia juga ada bilang kalau dia ada melakukan tes suara buat AI ini. Dan yang mengisi suara untuk AI dari Ergaron ini adalah Akari Ishida. Katanya baru-baru ini juga pernah ngisi suara di salah satu karakter di series King Ohger. Dan si Ergaronnya pun di sini minta dipanggil dengan nama Erti atau Erkun. Nama panggilan Bando kalau nggak ada orang. Aibnya Bando sih ini bisa dibilang ya. Di saat Amy mendarat, disitu bisa dibilang dia mendarat dengan paksa hingga membuat Ergaron dan Mogusion jadi bertabrakan. Nah, walau memang dikendalikan lewat AI, mungkin ya masih bisa dikendalikan dengan tangan sendiri. Ya dikendalikan secara paksa lah ya. Dan ya karena mendarat paksa membuat Ergaron jatuh dan Amy kena hipnotis sama si Mogusion juga. Dan yang dilihat Amy, waduh ini sih di luar nalar ya. Yang dia lihat ya dia sendiri, yang berarti hal yang ditakuti Amy ya diri dia sendiri. Alasannya ya masih tanda tanya sih. Kok bisa gitu ya? Takut ke diri sendiri. Terus mukanya juga kayak hantu apa gitu. Karena yang tersisa hanya Gento pun di sini berubah menjadi Ultraman Blazar. Di awal pertarungan, Blazar langsung menggunakan Rainbow Core-nya. Tapi ya nggak mempan dan berhasil diserang balik oleh si Mogusion. Ini Rainbow Core udah kena nerf nih ya. Bagian tubuh Mogusion bisa dibilang multifungsi banget buat pertarungan. Dari lidahnya yang bisa menjalar panjang lah, tangannya bisa jadi panjang, terus rambutnya bisa jadi gergaji. Karena kemampuannya yang bisa menghipnotis, jelas ini juga menyulitkan Blazar di pertarungan. Dimana Blazar juga hampir tutup mata terus. Di mata Amy, dia melihat diri dia sendiri yang berhadapan dengan Blazar. Ini mirip-mirip Mbah juga nggak sih? Pas Darab Saijin nyamar itu ya. Tapi kemudian Amy disadarkan oleh Teruaki bersama yang lainnya bahwa itu semua hanyalah ilusi. Dan ya Amy pun di sini akhirnya bisa sadar lagi. Hal yang menarik di pertarungan kali ini adalah Blazar yang menutup matanya, bukan nutup pakai tangan, tapi benar-benar menutup matanya. Jadi ya lampu matanya di sini dibuat mati. Cukup menarik. Dimana ini juga mengingatkan gua ke Nexus pas pertarungan terakhir dia melawan Mizorogi atau Dark Mephisto. Karena awalnya juga gini ya. Tapi Nexus kan ya itu color timer atau energi core-nya juga ikut mati. Di Blazar ya cuma matanya doang. Sedangkan kristalnya masih nyala dan color timernya pun di sini masih berkedip. Detail yang cukup menarik sih ya. Dan Blazar pun mengakhiri Mogusion dengan Steel Sonic Sword-nya. Karena direkturnya kali ini ya si Tokanari Sujimoto, jadi ya di sini ada angle kamera yang keren dari Steel Sonic Sword. Kece cuy, ada efek-efek patternnya buat tuh ya. Dan ya Blazar pun berhasil mengalahkan Mogusion. Semuanya berakhir dengan damai. Teruaki dan lainnya pun tak lagi terhipnotis. Memang untuk hal yang ditakuti Amy masih jadi pertanyaan. Kok bisa diri dia sendiri? Tapi untuk sekarang, gua nggak mikir keras banget sih. Tapi gue juga mikir, apakah bakal ngaruh buat kedepannya? Nantikan aja dah. Dan episode 16 pun habis. Oke, yaitu dia untuk Ultraman Blazar episode 16 berjudul Terror from the Underground. Gimana menurut kalian? Episode yang cukup menghibur, apalagi mengenai hipnotisnya si Mogusion ya, yang membuat orang yang terhipnotis jadi melihat hal yang dia takuti. Kue kacang ya tuh. Blazar tutup mata itu detail yang menarik sih. Jarang-jarang nih ada Ultraman kayak gitu. Untuk episode minggu depan ya bukan episode 17, tapi episode recap. Padahal episode 17 cerita bocornya udah bikin penasaran banget, tapi malah recap. Cuman ya bisa diwajarin karena minggu depan itu di Jepang ada event deh kalau nggak salah. Makanya ya diliburin. Gak tau gua bahas apa enggak. Cuman di previewnya sih ada kata-kata yang menarik, yaitu ada orang yang diam-diam mengamati Blazar. Apaan tuh? Jangan-jangan si robotnya mirip Pali Gaya pula. Itu aja untuk Blazar kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye.